Hai guys, seperti yang saya janjikan, saya akan buat video tentang semua chapter yang ada di buku saya Inside the Moral of Life. Kita mulai dari bab yang pertama yang judulnya Speak Life. Saya akan bacakan. Manusia diciptakan Tuhan dari firman-Nya atau dari perkataan Tuhan. Kita dijadikan melalui firman Tuhan. Jadi perkataan itu sangat berkuasa. Perkataan kita pun memiliki kuasa, bisa membunuh dan bisa menghidupkan. Apa yang Anda katakan setiap hari kepada orang lain akan menentukan siapa Anda sebenarnya. Jadi saudara ngomong apa, kebiasaan saudara gimana saudara ngomong, itu sebenarnya adalah identitas saudara. Membangun atau perusak, pembangun atau perusak. Saudara seorang yang suka membangun orang lain, mengatakan positif, mengatakan motivasi, mengatakan iman, speak life. Atau saudara seorang yang kalau ngomong itu tajam, suka nusuk, suka nyinggung, suka jatuhin, suka nakut-nakutin, apalagi suka nyebar hoax, gosip, dan lain-lain dan seterusnya. Nah itu siapa saudara sebenarnya, itu akan kelihatan. Demikian juga perkataan orang lain yang Anda dengar setiap hari akan membentuk diri Anda. Jadi hati-hati, kalau banyak orang yang ngomongnya menjatuhkan, jangan dengar mereka, jangan bergaul dengan orang-orang semacam ini. Menjadi pribadi yang termotivasi atau pribadi yang dilemahkan. Untuk itu, tidak perlu bergaul dengan orang-orang yang ucapannya menjatuhkan. Jika dia bosmu atau pasanganmu sehingga susah untuk dihindari, maka jangan masukkan ke dalam hatimu. Anggap aja radio rusak ya. Dengan memperkatakan kehidupan kepada orang lain, Anda tidak hanya membangun mereka, tapi sebenarnya Anda secara langsung membangun dirimu sendiri. Ketika Anda memuji orang, maka Anda sedang membangun karakter pemuji dalam dirimu. Kalau engkau suka memuji orang, maka engkau sebenarnya sedang membangun karakter pemuji. Ketika Anda menguatkan orang lain, Anda sedang membangun motivasi dalam dirimu sendiri. Saat kita memotivasi orang lain, kita sendiri akan termotivasi. Ketika Anda menghibur orang lain, maka Anda juga sedang membangun sukacita dalam dirimu. Ketika Anda menyatakan kebaikan kepada orang lain lewat ucapanmu, maka Anda juga sedang membangun karaktermu. Secara bersamaan, apa yang Anda perkatakan, itulah yang akan membentuk hidupmu dan duniamu. Orang yang selalu mengatakan hal-hal negatif, sudah pasti hidupnya penuh dengan sampah. Jika setiap kali yang dia ucapkan adalah cibiran, kritik, kata-kata yang menjatuhkan, hinaan, gosip, fitnah, umpatan, atau orang-orang yang julid, haters, maka itulah kualitas hidupnya. Kualitas hidupnya nggak jauh-jauh dari kebencian. Jauhilah orang yang demikian, sebab mulutnya mengandung racun dan kematian. Jika Anda bergaul dengannya, cepat atau lambat, Anda pun akan jatuh atau menjadi jahat. Dunia kita sudah rusak dan gelap. Lihatlah sekelilingmu. Orang jahat semakin banyak. Orang egois semakin banyak. Jika Anda tambah dengan perkataan buruk, artinya Anda sedang mengutuk dunia ini. Dunia udah banyak orang jahat, saudara tambahin dengan perkataanmu yang buruk. Saudara sedang membantu menghancurkan dunia. Tapi setidaknya kita bisa memperkatakan kehidupan kepada mereka. Or speak life. Ucapkan berkat, ucapkan pujian, ucapkan motivasi, ucapkan kata-kata yang membangun, yang sopan, yang sedap didengar, yang patut dipuji, dan yang disebut sebagai kebaikan. Maka Anda sedang memberkati dunia ini, dan Anda juga sedang memberkati duniamu. Lihatlah, pasti hidupmu pun akan semakin baik. Your words create your world. Perkataanmu akan menciptakan duniamu. Jangan sebut suamimu malas, beringas, tapi sebut dia sebagai suami yang bijak dan rajin. Saya kadang suka nyebut anak-anak saya dengan sebutan-sebutan yang konyol, tapi saya segera sadar. Kadang saya juga sering ngata-ngatain istri saya dengan panggilan-panggilan yang saya anggap mungkin bersifat bergurau, tetapi sebenarnya
kalau kita lakukan itu secara terus-menerus, saudara percaya atau tidak percaya, itu sedang create apa yang saudara perkatakan kepada mereka. Maka itu hati-hati. Ya, jangan sebut anakmu, hei monyet, nakal, seperti setan, jangan. Tapi sebut mereka, engkau ini aktif banget, aktif berenergi. Jangan sebut mertuamu, oh, nenek lampir. Sebut mereka sebagai orang tua yang baik. Tapi dia nggak baik, dia benar-benar kayak nenek lampir. Nggak apa-apa, perkatakan yang baik supaya dia nggak semakin mirip nenek lampir. Saudara, sebab Anda akan memakan semua buah perkataanmu. Apa yang Anda ucapkan akan Anda rasakan, akan Anda alami, akan Anda hadapi. Jadi ucapkan yang baik. Kalau Anda mau latah atau pikun, pilih kosakata yang positif. Banyak orang latah, ya latah itu bahasanya apa, pikun gitu. Kalau ada orang jatuh dikagetin, dia ngomong kotor, jangan. Kalau mau latah, next time pakai kosakata yang positif, yang merupakan berkat. Maka semakin Anda dibuat terkejut, semakin latah, Anda ngomongnya berkat, bukan hal-hal yang konyol, yang kotor. Anda semakin banyak berkat, dan semakin banyak hal yang baik yang bisa Anda hasilkan. Speak life, ucapkan kehidupan. Jangan ucapkan kutuk. Jangan ucapkan kata-kata yang sia-sia. Mungkin bagi Anda itu hanya sekedar ucapan belaka atau gurauan. Tapi sebenarnya setiap ucapan manusia itu punya dampak. Anda mau percaya atau tidak, secara spiritual itu berkaitan dengan iman. Apa yang Anda percayai, Anda ucapkan, itu akan terjadi. Jika Anda tidak percaya hal ini berkaitan secara spiritual, jika Anda pikir, nggak mungkin, masa segitunya. Oke, maka secara sains pun hal ini bisa dibuktikan berkaitan dengan psikologi manusia. Apa yang sering dia ucapkan dan dia dengar, itu yang akan membentuk jiwa dan karakternya. Selanjutnya, akan menentukan arah dan kebiasaan hidupnya. Jadi, selalu perkatakan segala yang baik dan positif. Kalau Anda sering ngomong hal yang negatif, lama-lama kalau Anda ngomong kan Anda dengar. Jadi kalau Anda ngomong negatif, Anda dengar negatif, masuk lagi ke Anda pun jadi negatif. Selain Anda membuat hidup orang lain negatif, Anda juga membuat hidupmu negatif. Tapi kalau Anda ngomong hal yang positif, hal yang membangun, hal yang memotivasi orang lain, waktu Anda ngomong, nguatin orang yang mau bunuh diri, nguatin orang yang mau cerai, nguatin orang yang mau menyerah, Anda konsel mereka, Anda kuatkan mereka. Selain mereka dikuatkan, waktu Anda ngomong, Anda dengar juga. Dan itu masuk ke pikiran Anda dan akan menguatkan Anda sendiri. Suatu saat kalau Anda mengalami problem yang sama, Anda akan dikuatkan dengan perkataan Anda sendiri. Dan itu pentingnya speak life. Karena dunia kita ini sudah semakin hari semakin layu, semakin mati. Jadi kalau Anda tambah dengan kutuk, dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata yang tidak membawa kehidupan, maka hidup kita akan semakin runyam, masa depan kita dan anak-anak kita akan semakin gelap. Tapi kalaupun kita tidak bisa mengubah dunia secara keseluruhan, setidaknya mulai dengan hal yang kecil, yaitu memperkatakan yang positif, yang mencipta, yang bagus, yang baik. Ucapkan berkat. Sehingga waktu engkau ucapkan, sekalipun dunia ini tidak baik, saya sangat yakin Tuhan akan menciptakan lingkungan sekitarmu atau duniamu sendiri menjadi dunia yang penuh berkat, kebaikan, kemurahan, favor, dan segala sesuatu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.